بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu sekalian mulakan Allah Azza wa Jal, sidang jamaah tarwih yang berbahagia, uhaikum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada Isya kali ini kita dipertemukan kembali, Masya Allah, di masjid yang saya tidak bisa lupa masjid ini, Bapak Ibu sekalian ya. Di sini saya mengaji waktu kecil ya. Di sini saya menimba ilmu ya, alhamdulillah. Di sini saya belajar Al-Quran. Di sini saya bawa nama Mardia juara 1, Pak, lomba menghafal juz 30 ya. Masih ingat ya, dengan suasana masjid yang tentu sekarang jauh berbeda ya. 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, subhanallah ya. Dan alhamdulillah ya, Allah kembalikan kita ke masjid ini tentu dalam Ramadan ke Ramadan ya, dari waktu ke waktu. Atas izin Allah ya, kita bisa kembali ke tempat yang sangat bersejarah ini ya. Awal dari perjuangan menghafal Quran saya ya. Awal dari perjuangan melafalkan ayat-ayat Allah. Sebelum akhirnya ke Gontor, pesantren 8 tahun, 6 tahun jadi santri, 2 tahun ngajar, lalu ke Sudan, S1, S2, S3, Bapak Ibu sekalian. Bukan perjalanan singkat saya merantau, Bapak Ibu sekalian. Hingga akhirnya saya kembali ke masjid ini, subhanallah ya. Dan saya didudukkan di tempat imam. Saya katakan sama Pak Imam, masjidku ini Pak Imam, belum pergi ada, saya sudah di sini ya. Tahun 96, Pak, bayangin 6 tahun usia saya, jalan kaki saya dari Skarda ke masjid ini, Pak. Bayangkan 96 ya. Sampai 2001, Pak, 2002 saya ke Gontor, subhanallah. Berapa tahun yang lalu itu? 96, 2006, 2016, 20 berapa? 25. Bagaimana tidak bersejarah, Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Alhamdulillah saya punya sekolah sekarang di Jakarta 1, Pak. Punya sekolah di Hertasning 1, alhamdulillah iya. Jamaah kita juga alhamdulillah banyak, alhamdulillah. Saya sudah pernah ceramah keliling Indonesia, sudah pernah ke Eropa ceramah, di Roma, di Amsterdam. Saya pernah ceramah ke Malaysia berkali-kali, di Brunei pernah diundang Raja Brunei, Pak, Sultan Hasan Bolkiah, di pesantren tahfidnya ya. Membanggakan, dan semua itu dari masjid ini, Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa saya ingin memulai ceramah saya dengan menceritakan flashback bahwa anak-anak kecil yang ikut ke masjid ini jangan pernah remehkan, Pak. Di antara mereka bisa jadi ada yang jadi ulama besar, di antara mereka akan ada jadi orang yang bermanfaat. Biarlah anak-anak itu berlari-lari di masanya. Biarlah mereka, kadang-kadang kita mau dengar ceramah ada yang ribut cerita di belakang. Biarlah, Bapak Ibu sekalian, namanya juga anak-anak. Yang bahaya kalau bapaknya yang ribut, Pak. Kalau anak-anak yang lari-lari, biarlah, Bapak Ibu sekalian. Karena dulu saya di sini lari-lari, Pak. Kadang-kadang suruh mengaji di sini, saya pergi main bola di belakang di puskesmas sebelah, Pak. Kalau lagi musim hujan, kadang-kadang banjir di depan, kita berenang, ustadzah kita sudah cariin kita, subhanallah. Saya ingat sekali Ustadz Irwan, Ustadzah Cici, ya, Ustadzah Aziza, ya. Kita lari-lari semua, subhanallah. Mereka lah kebaikan-kebaikan itu. Iya. Yang kata Allah dalam surah Ar-Rahman dalam ayatnya, hal jazaul ihsani illal ihsan. Adakah balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan yang lebih besar? Mereka mungkin tidak bisa ceramah sampai ke luar negeri, Bapak Ibu, tapi percaya semua ceramah saya mereka akan dapat pahalanya, Bapak Ibu sekalian. Guru-guru kita ini tidak mungkin lepas dari pahala kita. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, man 'allamani harfan fa ana 'abiduh. Siapa yang kemudian mengajarkan saya satu huruf, maka saya budaknya, kata Ali bin Abi Thalib, subhanallah. Ilmu, Bapak Ibu sekalian. Yang kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, menantu Rasulullah yang menikahi 2 putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kalthum, Utsman ibni Affan. Apa kata Utsman? Qala Utsman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanallah. Maka izinkan saya memulai ceramah ini untuk berterima kasih. Entah ustadz-ustadz, ustadzah-ustadzah saya mendengarkan ceramah ini atau tidak,
Tetapi ceramah ini akan masuk di YouTube kita, dan mudah-mudahan beliau-beliau bisa mendengarkan ceramah ini. Sampaikan salam saya, sampaikan rasa hormat saya, sampaikan terima kasih saya bagi yang mengenal ustadz dan ustadzah saya dahulu. Sampaikan terima kasih bahwa saya tidak mungkin bisa berceramah sejauh ini, tidak mungkin bisa belajar sejauh ini, mendapatkan beasiswa S1, S2, S3 di kampus internasional di Sudan sejauh ini, kecuali atas perjuangan mereka ketika menghadapi kami yang dulu mungkin di masa 6 tahun itu, di masa 7 tahun, 12 tahun, 8 tahun. Kami mungkin banyak salah Bapak Ibu sekalian, tapi namanya anak-anak, mohon dimaklumi. Iya. Hari ini mereka sedang menuai apa yang mereka tanam terdahulu. Mereka dengan sabarnya mengajarkan kami ayat-ayat Allah. Mereka dengan sabarnya mengajarkan kami kitab Allah. Dan ini juga menjadi penyemangat bagi para ustadz ustadzah yang hari ini masih mengajar. Saya beritahukan bahwa jangan pernah melihat anak muridmu saat itu ketika dia belajar di hadapanmu. Mungkin dia belum bisa menyebut ro. Dulu Bapak Ibu sekalian, saya cadel Bapak Ibu sekalian. Ketika kemudian diajar sama ustadzah, dia bilang R nak. Jadi saya nggak bisa ustadzah, saya cadel. Jadi kalau menyebut nama saya saja, saya kesulitan. Nama saya banyak R-nya Bapak Ibu sekalian. Fakhrul Razi, baru saya tidak bisa bilang R. Jadi kalau saya semuanya Farul Razi Ansar, Ansal, nggak bisa bilang R Pak. Betapa sabarnya ustadz dan ustadzah. Sehingga akhirnya alhamdulillah kita bisa hafal Quran, kita bisa kemudian menyetorkan ke syekh 30 juz. Ini betapa sabarnya ustadz-ustadzah kita dulu di waktu masa-masa kecil kita. Nah, semua anak-anak berproses. Nah, inilah juga menjadi bukti Bapak Ibu sekalian. Bukti bahwa apa? Semua masa berlalu Bapak Ibu sekalian. Yang tinggal amal kebaikan. Hanya 2 orang yang paling merugi Bapak Ibu sekalian. Ketika lewat usianya, lewat masanya, hanya ada 2 orang. Satu siapa? Orang yang menzalimi dirinya. 1. 2, orang yang menzalimi orang lain. Percaya dia dapat. Mungkin dia zolimi 20 tahun yang lalu, mungkin dia mengejek 5 tahun yang lalu, dia dapat. Hari ini beredar video viral Pak. Ada salah seorang yang kemudian dikeroyok massa. Banyak demo hari ini Pak. Saya tidak tahu, tidak usah disebut namanya. Tapi Bapak Ibu tahulah track recordnya. Saya sebenarnya tidak setuju Pak, puasa-puasa ada orang memukul, tidak setuju. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Harusnya mereka menahan. Tapi entahlah, dari grup-grup WA yang kemudian dikirim lagi, katanya ada yang memprovokasi, dia memprovokasi. Saya tidak tahu lah Bapak Ibu. Yang jelas bagi saya, kepercayaan saya kepada ayat Allah, wala tahsabannallaha ghafilan, dalam surah Ibrahim, amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian kira Allah itu lupa atas kezaliman orang-orang yang zalim. Dan jangan kalian kira juga, jangan kita kira juga Allah lupa kebaikan orang. Enggak mungkin. Makanya tadi ayatnya dalam Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian perlu 20 tahun untuk menunggu hasil dari sebuah kebaikan. Andaikan mungkin ini ibaratnya kalau di rekening tabungan ada namanya itu biasa kita disuruh print out. Kalau misalkan ada slip gaji atau mungkin lagi mau buka apa perusahaan, biasa disuruh print out rekening koran. Tabungan kita. Mungkin berbahagia sekali nih guru-guru saya dulu. Berbahagia sekali ustadz dan ustadzah saya dulu kalau dicetak itu rekening tabungan mereka di akhirat. Karena mereka lah yang menghajari saya alif, ba, ta, sa. Bayangkan 5 tahun, 6 tahun usia saya. Sehingga kemudian sekarang saya hafal Quran. Saya ngajar-ngajar di mana-mana. Saya keliling berdakwah di mana-mana. Saya punya santri ratusan di mana-mana. Bayangkan. Apa enggak kalau kemudian Ustadz Irwan dulu, Ustadz Dahsan, saya apa lagi Ustadz aku Doi Mardiadi, Ustadzah Aziza, Ustadzah Cici, banyak Ustadzah. Itu yang saya ingat sekali. Kalau di print rekening korannya, rekening tabungan akhirat, mereka lah orang yang paling berbahagia. Bayangkan 20 tahun lebih Bapak Ibu sekalian, saya kembali lagi ke masjid ini dan saya diundang sebagai penceramah. Bahkan ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian tim saya bilang, Ustadz ini ada permintaan dari Masjid Mardiah. Saya bilang, hah? Masjid Mardiah?
tapi sudah ada jadwal sebelumnya. Saya bilang geser, kasih Masjid Mardiah di mana dia mau. Saya geser Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin kita mengabaikan masjid yang kemudian mengundang kita dan di sini dulu kita belajar, Pak. Subhanallah. Inilah Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu akan selalu ditanam dan akan selalu dituai. Hal jazaul ihsani illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu wahai manusia, yang mana lagi kamu dustakan. Seperti itu juga dengan kezaliman. Hanya ada dua orang yang paling rugi tentang masa lalu yang sudah lewat. Hanya ada dua orang yang paling merugi tentang apa yang dia tanam di masa lalu, lalu kemudian akan dia dituai di masa akan datang. Siapa? Orang yang menzalimi dirinya dan orang yang menzalimi orang lain. Orang yang menzalimi dirinya Bapak Ibu sekalian dikategorikan dalam tiga hal. Satu, dia berbuat dosa. Ketika dia berbuat dosa, maka dia zalimi dirinya. Ketika ada seseorang melakukan sebuah dosa, ketahuilah dia sedang menumpuk musibah untuk dirinya sendiri. Saya ulangi, tiga orang yang akan merugi ketika lewatnya masa. Satu, orang yang menzalimi dirinya. Orang yang menzalimi dirinya ketika dia berbuat dosa, itu dengan tiga hal. Dengan apa Ustaz orang menzalimi diri? Dengan tiga hal. Hal yang pertama, ketika dia berbuat dosa, mungkin kalau Anda berbuat dosa sekarang, Anda tidak langsung dapat hukumannya. Tapi seharusnya kita faham bahwa ketika kita berbuat dosa, kita sedang menumpuk azab Allah. Tinggal tunggu waktunya. Dosa tambah dosa, tambah dosa, tambah dosa, tambah dosa. Sekali diazab, hancur. Makanya subhanallah Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan dosa-dosa yang diremehkan. Sebagian ulama memberi saran, memberi nasihat. Mereka mengatakan, kalau kamu mau untuk kemudian tidak berbuat dosa, maka balik pemikiranmu. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah besarnya zat yang kamu dustai, besarnya zat yang kamu berbuat dosa kepadanya. Kalau kita sudah memikirkan Allah, kita akan malu berbuat dosa Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau lihat dosa itu jangan, wah kecil gini dosa, gampang jadi dicari pengampunannya. Enggak begitu. Satu, berbuat dosa. Dua, tidak mensyukuri nikmat. Nah, kadang-kadang ada orang tidak berbuat dosa Bapak Ibu sekalian, tidak ada dosa dia lakukan, tapi dia masuk pada kalimat orang-orang yang kufur nikmat. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ini ayat diulang 31 kali. Ayat terbanyak diulang dalam Al-Quran, 31 kali banyaknya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi wahai manusia yang kamu dustakan. Ini berarti kalau ada orang yang tidak mensyukuri nikmat, tunggu, ada azab Allah. Azab Allah itu datang bukan hanya karena ada dosa Bapak Ibu sekalian, bukan. Kalau dosa jelas, ayatnya dalam surah Asy-Syura ayat ke-30. Nanti ya Bapak Ibu kalau ada waktu pulang dari jam tarawih begini, buka ayatnya Asy-Syura ayat ke-30. Kata Allah, "Wa ma asabakum min musibah فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ." Kata Allah, وَمَا أَصَابَكُمْ, apa yang menimpa kalian, mim musibah, dari musibah, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, itu karena dosa-dosa kalian. Jadi kalau ada orang terkena musibah, ya, mungkin ada yang dikeroyok massa, mungkin apa, itu muhasabah diri Pak. Apa dia lakukan dari dosa sehingga bisa dia yang dikeroyok, padahal banyaknya orang di situ. Kalau ada orang yang terkena musibah, bahkan para ulama mengatakan, andaikan kamu jatuh dari tangga, ingat langsung dosamu, istighfar. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, suatu ketika saya itikaf di Sudan Bapak Ibu sekalian. Lalu ketika saya itikaf di Sudan, ada seorang syekh Pak, yang memang saya incar sekali ini syekh. Saya mau itikaf sampingnya Pak. Maka saya daftar di masjid dia itikaf. Karena subhanallah dia kalau itikaf, sudah masuk 10 Ramadan, dia tidak buka lagi majelis ilmu. Tidak ada lagi kajian. Dan mohon maaf Pak, sunnah atau kebiasaan orang-orang Indonesia ada ceramah tarwih itu hanya di sini. Di Arab, di tempat saya, di Sudan, tidak ada namanya ceramah tarwih Pak. Habis sholat isya, langsung tarawih.
langsung witir. Nggak ada Pak. Di Arab Saudi nggak ada. Nah, ini saya mau umroh tanggal 20 April ini, itikaf di sana. Tidak ada itu ceramah imam sudah imam isya langsung ceramah dulu, nggak ada. Langsung tarawih. Maka saya karena masih haus ilmu, saya cari di mana dia itikaf. Lalu kemudian saya dapat tempatnya. Saya datang, saya daftar itikaf. Saya mau tahu Pak, apa yang dia bikin syekh, itu satu. Kalau dia itikaf, bagaimana ibadahnya, bagaimana tidurnya, saya mau tahu. Yang kedua, saya mau dekat-dekat dengan dia supaya banyak bisa saya tanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Jangankan bertanya Pak, iya. Handphonenya saja ini syekh, iya. Dia sudah tidak pegang 10 terakhir, dia tidak pegang HP Pak. Saya mau dekati bertanya, malu juga. Bagaimana caranya malu? Bagaimana tidak malu Pak? Setelah sholat Quran, habis Quran makan tidur, selesai. Itu saja dia kerja. Sholat Quran, sholat Quran, sholat Quran. 10 hari 6 kali khatam. 10 hari 6 kali khatam. La ilaha illallah. Sholat Quran, sholat Quran. Tidurnya itu kalau malam dia tidak ada tidur. Tidurnya itu nanti setelah sholat duha, dia duhanya 4 rakaat. Setelah dia duha 4 rakaat, sekitar setengah 9, dia tidur sampai jam setengah 12. Setengah 12 dia bangun, setengah 8, setengah 9 dia tidur, setengah 10, setengah 11, setengah 12, 3 jam. Habis itu nanti setelah zuhur dia tidur lagi 1 jam. Menjelang asar dia bangun, 4 jam saja tidurnya. 10 terakhir Pak. Ketika saya sudah mau mendekat, dia cuma senyum. Maukah bertanya? Malu rasanya Pak. Gimana mau bertanya? Habis sholat Quran dia buka. Dan pakai Quran Pak. Padahal ini Syekh hafid Quran. Pakar ilmu tafsir di Sudan. Bayangkan. Profesor Pak. Tapi subhanallah amalnya. Luar biasa. Hingga Bapak Ibu sekalian. Suatu malam. Ini cerita ya. Perhatikan. Masalah kezoliman juga ini. Suatu malam Pak. Saya lupa malam ke-26 atau malam ke-25 itu waktu. Saya kemudian tunggui syekh. Biasanya dia sudah ada satu tempat khusus, dia situ sholat, depannya tembok, tidak mau diganggu orang. Lalu kemudian sholat. Lama sholatnya ini. Lalu setelah itu saya tanya, ini kejadian Pak. Setelah sholat, setelah azan subuh, setelah azan subuh, Syekh sholat 2 rakaat, panjang sekali. Saya bilang, apa ini? Kenapa lama sekali Syekh sholat 2 rakaat? Baru dia sholat, hampir sekitar 10 menit, 2 rakaat. Saya bilang, wih, lamanya. Saya baru pertama kali, selama 5 hari saya sama-sama dia, tidak berani saya bertanya. Baru penasaran saya, kenapa lama sekali sholatnya? Dia katakan, saya tadi malam agak sedikit kram kaki saya, maka saya tidak mampu sholat banyak. Sebelum-sebelumnya Pak, saya lihat dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat sunnah wudhu. Saya sering lihat dia tuh. Tapi kenapa ada 2 rakaat panjang sekali? Ketika itu dia jawab apa Bapak Ibu sekalian? Saya katakan, Syekh, kenapa tadi sholatnya lama? Setelah lama saya lihat Syekh agak menangis. Lalu Syekh mengatakan, ya bunai, dia katakan, barusannya dia jawab pertanyaan saya, ya bunai, anakku, tadi malam saya merasa berdosa. Saya katakan, apa itu Syekh? Dia katakan, tadi malam semestinya saya sudah harus bangun mulai dari jam 2 malam. Tadi malam Allah bangunkan saya 2:30, cuman selisih setengah jam Pak. Terlambat setengah jam saja dia sudah bersedih sambil bertobat pada Allah. Dia katakan apa? Mungkin saya banyak dosa sehingga berkurang jam tahajudku tadi malam. Gara-gara apa dia bertobat Pak? Gara-gara bangunnya terlambat setengah jam. Kita tiap hari lewat tahajud biasa jadi rasa. Inilah bedanya orang saleh. Bahkan kebiasaannya yang sudah saleh, dia anggap kalau berkurang, dia anggap kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, itu dia anggap ada dosanya yang harus dievaluasi dirinya. Maka saya lihat subhanallah, menangis. Saya kira dosa apa yang dia lakukan? Kita kan dosa itu nanti ketika kita berbuat maksiat baru kita anggap dosa. Dia tidak. Kalau berkurang ibadahnya,
dia anggap ada dosanya. Bayangkan, kalau berkurang ibadahnya, dia anggap ada dosanya. Coba bayangkan, Pak. Nah ini yang kita inginkan Bapak Ibu sekalian. Merasa selalu, ya Allah, apalagi sudah, kenapa saya tidak bisa berbuat kebaikan? Makanya para ulama mengatakan, dosa itu bukan hanya ketika kamu melakukan sesuatu yang dilarang Allah, bukan. Kadang-kadang dosa itu mampu kita lihat, mampu kita buktikan bahwa itu dosa ketika Allah cabut kenikmatan, kesempatan beribadah kepadanya. Kalau Allah sudah tidak izinkan, misal ada yang tidak diizinkan sholat tarawih berjamaah, padahal tiap hari sholat tarawih. Coba evaluasi dirinya. Ada yang biasanya sholat subuh di masjid shaf pertama, tiba-tiba satu subuh dia terlambat, sakit perutnya, lalu kemudian dia tidak bisa sholat berjamaah. Akhirnya ketika dia ke masjid, orang sudah selesai sholat. Jangan salahkan azannya, jangan salahkan masjidnya, apalagi salahkan jalan koteknya. Jangan, Pak. Bisa jadi jalan kotek cuma jadi wasilah, atau mungkin makan lomboknya, Ustaz mungkin gara-gara makan lombok. Jangan salahkan itu semua. Sesungguhnya terlambatnya kita sholat subuh juga sudah bagian dari pengaturan Allah. Muhasabah diri Bapak Ibu sekalian. Makanya ada 3 hal ini tadi. Orang-orang yang menzalimi diri, orang yang melakukan dosa, 1. Yang kedua, orang yang tidak mensyukuri nikmat, 2. Yang ketiga, orang-orang yang kebaikannya berkurang dari hari ke hari. Ini juga orang-orang yang dikatakan menzalimi diri. Nah demikian Bapak Ibu sekalian ya. Adapun orang-orang yang berbuat kebaikan, ini banyak Bapak Ibu sekalian, banyak sekali. Perlu berjam-jam untuk membahasnya. Ya, saya kira tidak mungkin kita bahas sekarang. Yang jelas itu tadi, jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada diri kita dan kepada orang lain. Ini apalagi kepada orang lain. Ini na'udzubillah min dzalik. Ada 3 hal kezaliman yang paling fatal yang dilakukan kepada orang lain. Yang pertama, lisan. Kezaliman lisan ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ini kezaliman paling berat di akhirat. Lebih baik Bapak Ibu sekalian, ada istilah qisas dalam Al-Quran. Kamu memukul, kamu dipukul, itu selesai di dunia Pak. Jelas itu selesai. Yang paling bahaya, yang sulit ditemukan penyelesaiannya, lisan. Kenapa? Ketika kemudian lisan mengatakan sesuatu, lalu kemudian hati menyerap, lalu kemudian ini tidak rida, lalu di akhirat kemudian itu menjadi tanggung jawab bagi orang yang mengejek, tanggung jawab bagi orang yang menghina, na'udzubillah min dzalik, tanggung jawab bagi orang yang mencela. Kenapa? Karena lisan ini tidak bisa dinilai bagaimana hatinya orang yang mendengarkan ucapan itu. Makanya kata Rasulullah, atman lakal jannah ihfad li hada, jamin, ya, jaga lisanmu, aku jamin bagimu surga. Ini sampai kezaliman yang kedua pada orang lain, hati-hati, perbuatan, mengambil hak orang lain, ya, kemudian apa, menzalimi orang dengan jabatan, dengan apa, pokoknya perbuatan banyaklah, ya, korupsi minyak goreng misalkan, ini juga bahaya Bapak Ibu sekalian, jabatan dan seterusnya. Lalu kemudian kezaliman yang ketiga dengan harta, ya. Jadi lisan, perbuatan dan harta. Ini na'udzubillah, ya. Misalnya menipu orang, menimbang, wailul lil mutaffifin, kata Allah dalam Al-Quran, alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Celakalah orang-orang yang menimbang, yang ketika dia menimbang, al-mutaffifin, menimbang dengan curang, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah inilah yang kemudian harus kita hindari. Karena kenapa? Apapun kebaikan yang kita lakukan akan kita tuai di dunia sebelum di akhirat. Dan apapun keburukan yang kita lakukan, meskipun sebesar biji dzarrah, akan kita tuai di dunia sebelum di akhirat. Kalau tidak dapat di akhirat. Itulah tadi yang kita baca pada rakaat kedua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma'idhin tuhaddisu akhbaraha bi'anna rabbaka awha laha yawma'idhin yasdurun nas. Hari itu manusia sadar, yasdurun nas ashtatan liyurau a'malahum. Mereka sadar dengan bermacam-macam bentuk. Ada yang sadar dengan amal solehnya, dia bersyukur. Ada yang sadar banyaknya mini dosaku, aduh dia akan celaka. Ashtatan liyurau, agar mereka dipertunjukkan amalan mereka di dunia. Maka nanti semua kita yang dibangkitkan di akhirat akan diperlihatkan amalan-amalan kita. Hati-hati. Makanya ujung ayatnya 2 mirip. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar biji zarrah di dunia, dia akan melihat kebaikan yang sama, entah dunia atau di akhirat.
yang lebih baik bahkan. Tapi ingat yang terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan keburukan, kezaliman, dosa, maksiat, meskipun sebesar biji zarrah, dia akan menemukan dosa itu juga kelak, entah di dunia, entah di akhirat. Wal iyadu billah. Maka Anda tinggal memilih, mau jadi orang yang menanam kebaikan atau mau jadi orang yang menanam keburukan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.